Monolog. Suara tenang dan sedikit melankolis setiap hari adalah pengulangan tanpa akhir. Bangun, sekolah, berdesakan di kereta, pulang, tugas, lalu tidur. Seolah-olah aku hanya bayangan di duniaku sendiri, bergerak tanpa tujuan di tengah keramaian Tokyo. Apakah hanya ini? Apakah dunia ini benar-benar sekosong ini? Aku terus mencari sesuatu. Apapun, untuk membuktikan ada lebih dari sekadar kehampaan ini. Teori keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Mungkinkah ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita? Sebuah dunia yang tidak bisa kita lihat? Suara petir menggelegar. Nada suara berubah menjadi kaget. Apa ini? Simbol ini bersinar di layarku. Sama seperti di buku-buku kuno yang kubaca. Tidak mungkin, ruangannya bergetar. Gravitasi terasa aneh. Buku-buku melayang. Aku ditarik ke dalam cahaya. Berteriak panik. Suara hening sejenak, lalu terengah-engah. Wah, di mana ini? Langitnya terbelah dua. Satu sisi terang benderang seperti siang abadi, sisi lainnya gelap gulita seperti malam tanpa bintang. Tempat apa ini? Bunga-bunga bercahaya, burung-burung aneh. Ini bukan mimpi. Aku pasti tidak sedang bermimpi. Terdengar geraman rendah dan mengancam dari kejauhan. Suara apa itu? Sesuatu datang dari sisi kegelapan. Bayangan di tanah berkumpul, membentuk wujud. Itu bukan binatang biasa. Wujudnya seperti serigala, tapi terbuat dari mimpi buruk. Ketakutan, tidak, pergi, jangan dekati aku. Berteriak sambil berlari-lari. Aku harus lari. Napas terengah-engah. Suara langkah kaki panik. Kenapa dia terus mengejarku? Aku tidak akan selamat. Ini akhir bagiku. Tersudut. Suara putus asa. Tolong, siapa saja, tolong. Narator. Di tengah runtuhan kuno yang sunyi, di bawah langit yang terbelah oleh cahaya dan kegelapan, seorang pemuda bernama Rai terpojok. Makhluk bayangan dengan cakar tajam mendekat, menggeram kelaparan. Tepat saat monster itu menerkam, sebuah kilatan perak membelah udara. Narator. Seorang gadis berambut pirang dengan baju zirah putih cemerlang mendarat di depan Rai. Dengan satu tebasan pedangnya yang anggun, monster itu lenyap menjadi debu hitam. Dia berbalik, matanya yang biru menatap Rai dengan tajam namun penuh perhatian. Lair, kau tidak apa-apa, hati-hati, apa kau dari desa terdekat? Belum pernah aku melihat orang sepertimu di reruntuhan terkutuk ini. Rai, aku tidak tahu di mana ini. Semuanya terasa asing, bangunan ini, langit ini, aku tersesat. Narator, Laira sedikit memiringkan kepalanya. Tatapannya berubah dari waspada menjadi heran. Laira, tidak tahu, mustahil. Setiap anak di Eselgard tahu bahaya runtuhan Naktis. Tunggu, di mana sigilmu? Narator, Laira menunjuk ke tangan Rai yang terulur. Tangan itu kosong, tanpa simbol sihir bercahaya yang dimiliki setiap penghuni dunia ini. Matanya membelalak ngeri. Laira, tidak mungkin, tanganmu kosong. Kau seorang non-sigil, tapi seharusnya mereka sudah punah ribuan tahun lalu. Rai, non-sigil, apa itu? Aku tidak mengerti. Narator. Sebelum Lair bisa menjawab, lebih banyak monster bayangan merayap keluar dari runtuhan di sekitar mereka, mengepung mereka dari segala arah. Lair mengacungkan pedangnya, bersiap untuk pertempuran yang mustahil dimenangkan. Dalam keputusasaan dan ketakutan yang memuncak, Rai tanpa sadar berteriak. Dari tubuhnya, gelombang energi abu-abu yang pekat meledak, menyapu bersih semua monster dalam sekejap, mengubah mereka menjadi ketiadaan. Keheningan total menyelimuti reruntuhan itu. Lair terkejut, napasnya tercekat. Itu, kekuatan macam apa itu? Ra menatap tangannya dengan gemetar. Aku tidak tahu. Narator. Jauh dari mereka, tersembunyi di balik pilar yang hancur, sesosok berjubah hitam dengan mata biru pucat yang dingin telah menyaksikan semuanya. Sebuah bisikan serak keluar dari balik kerudungnya. Kel, Eclipse Core. Setelah ribuan tahun tertidur, akhirnya ia muncul kembali di dalam wadah yang tak terduga. Narator. Angin dingin berhembus, membawa bisikannya ke dalam keheningan.
Kamera menyorot ke langit, di mana retakan antara dunia cahaya dan bayangan tampak semakin melebar. Narator, Lyre, masih gemetar karena shock, mendekati Rai dan membantunya berdiri. Kekuatan tadi terlalu besar, terlalu liar. Ini bukan sihir biasa. Lyre, kau tidak bisa tinggal di sini. Kekuatanmu, Raja Solarion harus tahu tentang ini. Ikutlah denganku ke ibu kota. Mungkin di sana kita bisa menemukan jawaban. Rai menatap Lyre dengan putus asa. Jawaban? Aku hanya ingin tahu, bagaimana caranya aku bisa pulang. Narator, Lyre menatap pemuda yang hilang itu dengan sorot mata yang melembut, sebuah senyum tipis yang penuh teka-teki muncul di bibirnya. Lyre, mungkin, dengan menemukan takdirmu di dunia ini, kau akan menemukan jalan pulangmu. Narasi penutup. Di dunia di mana cahaya dan bayangan menari dalam perang abadi, lahirlah seorang anak tanpa tanda, tanpa takdir. Namun, dalam ketiadaan itulah, mungkin, dialah tanda perubahan itu sendiri. Takdir baru telah terbangun. Dunia Lunatara, keseimbangan adalah segalanya. Sebuah kerajaan yang terbelah antara cahaya abadi Solarion dan senja abadi Nactis. Di perbatasan dua kekuatan inilah, takdir seorang pemuda bernama Rai akan terungkap. Visual. Ilasan dramatis Lunatara. Sisi Solarion dengan kota-kota bercahaya dan alam yang subur. Sisi Nactis dengan bentang alam yang gelap, kastil gotik, dan cahaya redup misterius. Rai, Lyre, dan Kel muncul dalam siluet sebelum naga perak kecil melintas di layar. Episode 2. Bayangan dari Nactis. Visual. Rai dan Lyre berjalan dengan hati-hati di sebuah padang luas. Di sisi kanan mereka, rumput hijau berkilauan di bawah cahaya lembut. Di sisi kiri, tanah menjadi gelap, dan pohon-pohon meranggas dengan bentuk aneh seolah meraih ke langit yang berwarna ungu tua. Langit di atas mereka terbelah dengan sempurna antara siang dan malam. Lyre, fokuskan langkahmu, Rai. Kita akan sampai di Solarion sebelum matahari turun sepenuhnya di sisi barat. Tapi jangan lengah, aura dari wilayah Nactis semakin kuat di sini. Mereka bisa merasakan kehadiran kita. Rai, terengah-engah, menatap langit yang terbelah dengan takjub dan ngeri. Bagaimana bisa sebuah dunia hidup seperti ini? Terang dan gelap, berdampingan tapi saling membenci. Kenapa mereka harus berperang? Lyre berhenti dan menatap Rai dengan tatapan serius karena keserakahan. Rai, Solarion percaya bahwa cahaya adalah sumber kehidupan mutlak dan kegelapan harus dimusnahkan. Nactis percaya bahwa bayangan adalah esensi sejati dan cahaya hanyalah ilusi yang menyilaukan. Mereka berdua ingin menguasai keseimbangan, tanpa sadar bahwa jika satu sisi hancur, dunia ini akan ikut musnah. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Suara dentuman berat terdengar dari kejauhan, menggema di lembah. Sekawanan burung yang tubuhnya memancarkan cahaya biru terbang panik dari pepohonan gelap di sisi Nactis, melesat ke arah Solarion. Rai, suara apa itu? Lyre menghunus pedangnya yang berkilau, sesuatu yang salah. Bersiaplah, jangan gunakan kekuatanmu kecuali terpaksa. Kabut hitam pekat mulai merayap dari tanah, berputar-putar dengan cepat dan menutupi area di depan mereka. Suhunya turun drastis. Dari dalam pusaran kabut itu, sesosok figur tinggi perlahan terbentuk. Jubah hitamnya seolah ditenun dari bayangan itu sendiri, dan matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah Rai. Kel Nachern, suaranya tenang namun penuh ancaman energi abu-abu yang meledak di perbatasan. Itu berasal darimu, bukan? Manusia biasa yang membawa aura netral. Sungguh sebuah anomali yang menarik. Lyre berdiri protektif di depan Rai, kau penyihir bayangan dari Nactis. Kami tidak punya urusan denganmu. Pergilah, Kel Nachern tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Urusanku bukan denganmu, pejuang Solarion. Aku datang untuk mencari jawaban. Dan mungkin, untuk mengambil sumber kekuatan langka itu untuk diriku sendiri. Dengan gerakan anggun, Kel mengangkat tangannya. Bayangan di bawah kaki Lyre menjadi hidup, melesat ke atas seperti ular hitam dan melilit kakinya dengan erat. Lyre berteriak kaget dan jatuh berlutut. Lyre, sihir terlarang.
Ia menebaskan pedangnya, memotong rantai bayangan itu, tapi bayangan baru langsung terbentuk kembali, melilit lebih kuat, dan merambat ke lengannya, melumpuhkannya. Rai, melihat Lair tak berdaya, kepanikan dan amarah meluap dalam dirinya. Lepaskan dia! Sebuah gelombang energi kasat mata meledak dari tubuh Rai. Bukan cahaya, bukan kegelapan, melainkan gelombang abu-abu yang murni dan kacau. Energi itu menghantam area di sekitarnya. Rantai bayangan yang membelenggu Lair menguap menjadi asap. Kabut hitam di sekitar Kel tersapu bersih. Dunia menjadi hening seketika. Kel Nachern menatap tangannya yang sedikit berasap, lalu beralih ke Rai. Ekspresi arogannya telah lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang tak terselubung, yang dengan cepat berubah menjadi tatapan penuh obsesi. Kel Nachern bergumam pada dirinya sendiri, nyaris tak terdengar. Energi netral, inti dari penciptaan itu sendiri. Itu mustahil. Tak ada manusia yang bisa menampungnya, apalagi mengendalikannya. Siapa? Atau apa? Kau sebenarnya? Kel menatap Rai sekali lagi, lalu dengan seringai misterius, tubuhnya perlahan melebur kembali menjadi bayangan dan menghilang ke tanah, hanya menyisakan gema suaranya. Kel Nachern, kita akan bertemu lagi, anomali.